Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengawali pada pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Ketua Kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak presensi terlebih dahulu. Muhammad Aditya Kuncoro. Hadir, Pak. Herni Oktaviani. Hadir. Deli Sika. Hadir, Pak. Vivi Diah Kusuma Stuti. Hadir, Pak. Ya. Seperti yang anak-anak ketahui bersama, jika pertemuan secara offline di kelas, kita dapat menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional sebelum memulai pembelajaran. Tapi pada pagi hari ini kita menggunakan Google Meeting, jadi untuk menyanyikan lagu daerah kita tunda terlebih dahulu. Selanjutnya kita mereview sedikit mengenai pembelajaran yang telah lalu, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan pengetahuan atau pemahamannya mengenai materi yang kita pelajari waktu pertemuan yang lalu. Silahkan, siapa? Siapa? Saya, Pak. Ya, siapa Saya ini? menjelaskan Vivi, Pak. Oh ya, Vivi, silahkan Vivi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Itu, Pak. Ya, terima kasih Vivi atas penjelasannya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu untuk materi yang ini. Silahkan. Atau yang ingin bertanya. Di sini ada Herni, Muhammad Aditya Kuncoro, dan Deli Sika. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Muhammad Aditya. Dari bentuk kerjasama itu, apa saja ya Pak manfaat dari bentuk kerjasama itu? Ya. Pertanyaannya mungkin dari temannya Adit, seperti Herni dan Vivi atau Delis, mungkin bisa menjawab? Silahkan. Ada yang bisa? Apa manfaat dari kerjasama di masyarakat? Bapak awali dulu. Manfaat yang dapat kita rasakan jika menerapkan kerjasama atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita juga menjumpai dengan nama lain gotong royong. Itu seperti Pancasila pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang bisa menjawab itu sila keberapa? Ya, Pak, ingin menjawab untuk sila yang telah disebutkan oleh tadi, yaitu sila kedua dan sila keempat dari Pancasila. Ya. Yang berkaitan dengan kerjasama dalam kehidupan di berbagai bidang. Kalau menurut Delis, ketika sila 2 dan keempat itu disilakan, apakah sudah diterapkan di daerahnya Delis sekarang?
Kalau menurut saya mungkin ada Pak. Untuk sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu ada pemimpin yang adil. Misal dari lingkup yang paling kecil itu ada keluarga seperti orang tua, dan kemudian naik ke lingkup yang lebih tinggi itu ada lingkungan rukun tetangga atau RT itu sudah sangat bisa menjadi contoh yang baik, di mana para pemimpin itu bersikap adil kepada masyarakatnya begitu Pak. Kemudian yang sila keempat itu ada yang dipimpin oleh Jimat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Di situ kita juga dituntut untuk dapat melakukan gotong royong ataupun bersikap adil kepada masyarakat. Dan untuk di daerah saya, tempat tinggal saya sendiri itu kerjasama dalam berbagai bidang itu masih berjalan dengan baik, karena masih bisa dikatakan daerah tempat tinggal saya itu masih berada di daerah pedesaan. Jadi masih banyak ada gotong royong dan kerja bakti untuk hari Minggu. Mungkin karena masih ada pandemi sehingga kegiatannya masih dibatasi untuk berkumpul-kumpul seperti itu, Pak. Ya, terima kasih jawabannya dari Delis. Seperti yang kita ketahui bahwa NKRI itu tidak hanya suku satu dan agamanya hanya satu, tapi berbagai macam agama dan suku. Jadi orangnya berbeda-beda, karakternya orang berbeda-beda, serta pengetahuan mengenai pandangan terhadap keberagaman itu juga berbeda-beda. Menurut saudara Aditya Kuncoro dan Herni sebagai kelompok 1, tadi kelompok 2 sudah aktif menjawab, apakah keberagaman itu membuat kerjasama antara satu dengan yang lain itu malah membuat NKRI semakin tertinggal, atau membuat NKRI ini semakin hancur, atau membuat NKRI ini melemah? Seperti apa? Coba jelaskan dari Herni atau Aditya sebagai kelompok 1. Silakan. Izin menjawab Pak, langsung saja. Apakah perbedaan itu akan membuat kerjasama antara orang di Indonesia itu menjadi hancur atau lebih baik? Menurut saya sendiri, Indonesia kan terbangun karena adanya perbedaan. Dari awal mereka sudah memiliki perbedaan dan memiliki cita-cita yang sama untuk menjadikan Indonesia itu menjadi satu. Dengan adanya sejarah tersebut, maka kita bisa katakan bahwa perbedaan itu tidak membawa perbedaan yang jauh antara orang-orang yang mengalami perbedaan itu, tapi perbedaan itu yang membuat keberagaman tersebut menjadi satu. Jadi kerjasama mereka itu nanti akan menjadi lebih bagus dengan adanya perbedaan tersebut. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah mempelajari dan memahami bersama bahwa keberagaman suku, ras, agama itu malah menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara. Jadi apakah negara itu sukses atau tidak, bagaimana keberagaman suku yang ada di situ. Jika seperti contoh Indonesia sangat berbeda jauh dengan keberagaman suku yang ada di Arab. Di sana mungkin suku rasnya itu ada, tapi tidak semayoritas di Indonesia. Bahkan di sini mungkin masih di pelosok-pelosok itu, di pedalaman Kalimantan, mungkin di pedalaman Papua, mungkin ada yang masih kepercayaan-kepercayaan. Kalau kita bandingkan saja dengan negara-negara yang beragam suku atau rasnya seperti di Arab, mungkin di sana ada, namun seperti kepercayaan-kepercayaan seperti itu sudah mungkin ditinggalkan, seperti di Madinah atau di Arab Saudi, di Masjidil Haram, seperti itu. Selanjutnya, capaian pembelajaran kita juga bisa melihat dari situ, apakah anak-anak semua sudah memahami mengenai, oh ternyata keberagaman ini penting banget. Oh ternyata ya wajar saja bahwa banyak orang yang berbeda pendapat, wataknya, terus karakternya, emansipasinya, ya wajar aja karena kita sudah terlahir di berbagai macam lingkungan masyarakat yang berbeda, berbagai macam lingkungan etnis atau
keluarga yang berbeda-beda. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tayangan video. Cobalah kalian amati dan dipahami bersama apakah nanti mendapatkan sisi yang lebih baik lagi ketika melihat video tersebut. Ya, dicatat. Kalau perlu dicatat. Kalau perlu kalian sisipkan kepada PowerPoint. Mungkin waktu pertemuan yang akan datang, Bapak ada tugas mengenai penyusunan PowerPoint tentang video Bapak kali ini. Bapak tampilkan ya. Silahkan diamati. Apakah sudah keluar? Apakah sudah keluar? Oke. Udah. Ya. Itu adalah video yang menunjukkan bahwa kerjasama dimanapun itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. Jadi singkatnya bahwa kita lihat saja di lingkungan kita masing-masing. Ketika ada orang baik,
bayangkan di sini seperti ada Vivi ya, saudari Vivi. Vivi masih ada? Masih, Pak. Ya, bayangkan Vivi, ketika Vivi berjalan, terus ketika itu dompet Vivi jatuh. Ada yang menolong dompetnya, Mbak, dompet Mbak jatuh dan dikasihkan kepada Vivi. Apakah Vivi tanya apakah agama dia? Tanya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Apakah Vivi tahu apa ras dia? Suku dia? Tidak kan? Tidak, Pak. Ya. Dilihat dari gambaran dari saudara Vivi tadi, bahwa jika kita melihat di lapangan saja, ketika ada orang yang menolong dan berbuat baik kepada kita tidak perlu tanya apakah agama dia, apakah ras dia, apakah suku dia. Jika dia mau menolong kita dan kita menolong dia, itu sudah manusia. Jadi negara ini membutuhkan bahwa semua harus paham bahwa kita tidak boleh menganggap suku kita lebih baik daripada suku orang lain. Tapi kita bisa nggak membuat baik kepada orang lain. Itu saja. Jadi kebenaran, mungkin suku satu memiliki kebenaran masing-masing. Mungkin agama Kristen memiliki kebenarannya tersendiri terhadap agama Islam. Agama Islam memiliki kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak benar dianggap dari agama Kristen ajaran-ajarannya. Namun, seluruh kebenarannya itu dimasukkan di dalam hatinya, di pikirannya saja, untuk dirinya sendiri. Jadi untuk golongan Kristen sendiri, untuk golongan Islam sendiri, untuk golongan Hindu sendiri. Namun, keluarnya itu diberikan kebaikan tersebut. Ya, itu ya. Jadi, seperti semua tadi, makanan sebesar itu pun kalau semuanya bekerja sama, mereka tidak tahu apakah dia beragama atau tidak. Mereka tidak tahu apakah suku dia bersuku apa, tidak. Yang penting makanan itu sampai ke dalam sarang semut. Seperti itu. Selanjutnya kepada kelompok 1 dan 2, silahkan didiskusikan mengenai kerjasama dalam masyarakat tadi yang sudah ada materinya di dalam buku paket. Silahkan. Untuk kelompok 1 dulu, Bapak beri kesempatan menyampaikan hasil dari pembelajaran tadi untuk disampaikan. Silahkan. Kelompok 1. Ini langsung dijawab nih, Pak. Nggak dikasih waktu dulu. Oh ya, kita diskusikan bersama. Pak. Ya, silahkan. Bentuk kerjasama yang ada di lingkungan saya ya Pak. Saya bicara 2 kerjasama, yaitu di bidang sosial sama ekonomi. Kalau sosial, tentunya kalau di desa itu baik ya Pak. Gotong royongnya masih kuat, terus Karang Taruna juga kerja dengan baik. Terus kalau ekonomi, kalau di desa itu kan banyak petani kayak gitu, terus ada pedagang juga. Jadi mereka saling kerjasama supaya bidangnya mereka itu dapat berjalan masing-masing. Seperti itu. Ya, tanggapan sangat yang bagus. Selanjutnya, adakah lagi yang ingin mau disampaikan? Mungkin dari kelompok 1 atau 2? Ada lagi? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Ya, Cukup, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Bapak kira sudah cukup jelas penjelasan dari teman-teman Anda. Pertemuan selanjutnya Bapak ingatkan untuk mengumpulkan tugas berupa laporan terhadap pembelajaran pada pagi hari ini, termasuk hasil dari pengetahuan saudara terhadap video tadi. Seperti itu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.